Masih. Tetap jaga jarak ya ibu-ibu karena kita masih dalam masa pandemi ya. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, pertemuan siang hari ini kita akan belajar tentang sikap dan perilaku orang tua yang harus kita wujudkan untuk tumbuh kembang anak kita. Nah, nanti saya mau meminta ibu-ibu dan bapak-bapak untuk dibagi menjadi 3 kelompok, nggih? Kados biasa, Bu. Nggih, kados biasa. Nah, untuk kelompok 1 itu nanti ketuanya itu Bu Andri ya. Kelompok 2 itu Bu Puji dan kelompok 3 Pak Takim, nggih? Nggih. Nah, nanti saya akan bertanya, tolong didengarkan ya. Nah, saya minta nanti setiap kelompok itu menceritakan hal yang membahagiakan yang dirasakan orang tua dan hal yang menyulitkan yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menceritakan pengalaman pribadinya tentang mengasuh anak. Monggo nanti untuk kelompok 1 dulu bisa menyampaikan kira-kira apa Bu Andri hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua? Hal yang membahagiakan gini ku nek larene nilene saya niku Bu, sekolah rasane kula usaha mboten sia-sia niku. Terus untuk hal yang menyedihkan ya nek mboten manut, padane dolan terus niku kan wangsul ewut. Terus jajani mawon niku Bu kepripun nggih? Jajani mawon nggih. Nah, mungkin untuk kelompok 2 ada yang berbeda pendapat dengan Bu Andri? Nggih, janipun meh sami niku Bu. Nek ditomongi manut nggih, tiyang sepuh remen sanget seneng, tapi nek mboten manut nggih ngraos sedih. Sebab napa nggih saged mengakibatkan menawi jajan sembarangan niku saged patok napa mangke tiyang sepuh mboten saged tilem ngurusi lare watuk mawon niku dalu-dalu raose sedih sanget. Jadi nanti sebagai orang tua jangan sungkan-sungkan untuk selalu menasihati anaknya, nggih. Semakin kita sering untuk menasihati anak, insya Allah nanti anaknya juga akan mau. Amin. Untuk kelompok 3, Pak Takim gimana? Wonten, Bu. Beda pendapat dengan kelompok 1 dan 2? Ya benten mesti wong anake beda-beda. Nggih. Nggih. Nah niku nek lare niku kan nurut angel. Wis domongi kon manut. Niku sing hal menyulitkan, sing hal membahagiakan dia napa? Membahagiakan niku nek lare manut mboten ngapusi. Contone kon aja jajan sembarangan manut. Tapi lho niku sing paling gelane niku Bu. Wis ngomongnya iya jebule nang njaba malah tumbasi sing ora genah-genah gitu. Nggih mes sami sih asline. Berarti intinya antara kelompok 1 dan 2 itu hal yang membahagiakan dan hal yang menyulitkan itu sama nggih? Intinya kalau membahagiakan itu anaknya nurut sama orang tuanya, patuh sama orang tuanya. Kemudian hal yang menyulitkan tadi suka jajan, sembarangan, ngapusi nggih. Nah, seperti jadi cara yang pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal yang membahagiakan ibu-ibu dan bapak-bapak atau hal yang menyenangkan yang dirasakan orang tua, itu cara yang pertama. Nah, karena kalau kita sering mengingat hal-hal yang membahagiakan, jadi kita harus sering mengingat hal yang membahagiakan yang anak kita lakukan, itu akan memperkuat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa menceritakan kepada orang tua kita, kemudian pasangan kita atau saudara kita atau mungkin juga tetangga kita untuk menceritakan hal yang menyulitkan, yang menjadi kendala atau masalah dalam mengasuh anak. Nah, bisa tanyakan pendapatnya tadi yang sebutkan misalnya pasangan kita. Nah nanti itu akan membantu meringankan beban kita sebagai orang tua dalam menghadapi masalah yang ada, terutama dalam mengasuh anak. Paham ya ibu-ibu dan bapak-bapak? Nggih. Tanya Bu,
Oke, monggo. Ibune pun kagungan pasangan apa derek? Sampun, nggih. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyamakan antara perkataan dan perbuatan, nggih. Nah, kita akan bermain terbalik. Nggih. Jungkel. Jungkel niku napa? Roll depan sanes. Jadi kita bermain yang lagu kepala, pundak, lutut dan kaki, nggih. Ini cilik maning ya, Bu? Nggih, kita mengingat kembali masa kecil, nggih. Nggih. Nah, Dolanan maning. nanti kita belajar nyanyi kepala, pundak, lutut dan kaki. Nah, untuk itu saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak untuk berdiri, nggih. Nggih. Masih ingat kan lagu kepala, pundak dan lutut kaki? Madan. Oke, nanti saya contohkan terlebih dahulu, nggih. Nggih. Nanti diikutin gerakannya, nggih. Nggih. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, seperti itu, nggih. Nggih. Ibu dan bapak-bapak. Nah, nanti ikutin gerakan saya. Nanti apakah ibu mengikuti gerakan saya atau suara saya, nggih? Nggih. Nah, kita mulai saja ya. Nggih. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nggih, sudah nggih. Walik-walik nggih niki. Nah, tadi saat bermain ketika saya menyebutkan kepala tapi saya megang pundak, pasti yang dipegang pundaknya, nggih. Pundak. Nggih. Ya wong nang milu-milu, Bu. Ibune wong nekep kaya kowe. Oke, nah udah. Untuk itu saya mohon ibu dan bapak untuk duduk kembali. Nggih. Nah, jadi pada saat kita bermain terbalik tadi, kira-kira apa yang terjadi pada saat permainan tersebut? Mumeti lah niku bolak-balik. Ayo bocah cilik maning dolanan nih. Ada yang mumetin, ada yang tapi Ayo, senang. cilik. Jadi perasaannya senang ya, kita Nggih. mengingat kembali waktu masa kecil, nggih. Nggih. Tidak memikirkan beban sebagai orang tua. Orang iki angsuran. Nah, salah satunya tidak memikirkan. Angsuran. Nah, dari permainan tadi itu dapat disimpulkan bahwa kita itu lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak cenderung akan mencontoh apa yang dilihat, nggih. Lihat seperti itu. Contohnya misalnya saat orang tua menyuruh anaknya untuk tidak nonton TV, tetapi malah orang tuanya nonton TV, berarti Nonton sinetron. nggih. Terus itu berarti orang tuanya itu tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan. Lah wong kadang penasaran, Bu. Samudra cinta nih kon, garang Seneng, sama Lebih senang buat karo cinta, Bu. Berarti ini sami penggemar sinetron, nggih. Nggih samudra cinta niko. Nggih, jadi Lan cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa praktekkan di rumah, nggih, untuk selalu bertutur kata, berperilaku baik, karena apa yang dilakukan orang tua itu akan dicontoh oleh anak-anaknya.